asumsi saja gitu kan tentang persoalan di desa. Karena di desa, Pak De, kalau kita hanya berbicara soal regulasi, kalau menurut bahasa Jawanya puyeng gitu kan, terlalu banyak regulasi yang mengatur di desa. Nah, termasuk yang ini, Pak De, daulat desa. Daulat desa itu kan mulai didengungkan kan sekitar tahun kemarin 2021 itu melalui Permendes 21 gitu kan mulai muncul gitu bahwa desa pemilik kedaulatan data. Nah, tapi sebelum ke intinya, saya ingin kita juga mengingat dulu daulat itu apa sih? Daulat itu kan kekuasaan. Artinya bahwa kalau desa dikatakan sebagai pemilik daulat dari data desa, berarti desa itu kan yang berkuasa tentang data itu. Yang memiliki kedaulatan, memiliki kekuasaan untuk mengurus, mengatur gitu kan dari data. Sementara kan dari sifat-sifat kedaulatan itu kan ya harus asli, kemudian bulat dan tidak terbatas. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi, terutama bagi pemerintah desa ini harus disyukuri. Karena memang persoalan kita ke belakang itu kan dari sisi daulat itu sendiri. Contoh misalkan, di tahun-tahun yang lalu sebelum tahun 2020, yang memiliki yang memiliki data itu kan dari level kabupaten ke atas. Contoh misalkan data bansos. Yang melakukan verifikasi itu kan dari kabupaten. Paling tidak BPS lah yang melakukan sensus per 10 tahun sekali atau berapa itu. Nah, tetapi sejak 2021 itu desa diberikan kewenangan. Walaupun kewenangan ini masih, kalau saya bilang masih banci gitu kan. Banci itu jenis apa? Jenis kelaminnya itu belum jelas gitu kan. Apakah benar-benar memang diberikan kepada desa atau tidak gitu. Contoh soal bansos. Sekarang sudah mulai gitu kan diberikan kepada desa melalui di desa itu ada yang namanya operator SIG-NG. Dia bisa mengusulkan, dia bisa menghapus, dia bisa memverifikasi, bahkan untuk merubah perubahan identitas. Misalkan ada perbedaan data antara KK dengan aplikasi itu sudah bisa di desa. Nah, ini sesuatu yang bagus. Kemudian juga Kemendagri melalui Prodeskel. Ini juga tujuannya bagus sih gitu kan. Bagaimana agar negara ini, kementerian ini bisa betul-betul memperoleh data dari level pemerintahan terkecil, yaitu desa. Kementerian Desa juga bagus melalui SDGs-nya. Dia bahkan melakukan pendataan tahap awal pada 2021 kemarin melalui Permendes 21. Itu juga tujuannya bagus. Bagaimana agar persoalan data di negara ini bisa terjawab oleh daulat data di desa. Nah, tetapi yang menjadi persoalan itu karena terlalu banyaknya harapan di antara kementerian dan lembaga itu sehingga membuat pendataan ini menumpuk di desa. Kemendagri dengan Prodeskelnya, Kemendesa dengan SDGs-nya, kemudian Kemensos dengan SIG-NG-nya, dan apalagi yang lain-lain gitu kan, termasuk juga BPS dengan Regsosek itu pada kenyataannya di lapangan juga ya meminta bantuan kepada desa untuk membantu gitu kan proses sensusnya. Dari mulai pemetaan partisipatif yang 2018 atau 2019 dulu itu sampai yang kemarin yang Regsosek. Nah, hal ini dikhawatirkan akan menjadi kejenuhan tersendiri bagi kami di desa. Karena apa? Sering saya katakan bahwa untuk satu orang yang lahir saja, itu minimal kita harus menginput di beberapa aplikasi. Kita harus input di Prodeskel, karena itu data baru. Kita juga harus input di SDGs, di dashboard SDGs. Dan kalau misalkan yang lahir itu adalah dari keluarga tidak mampu, yang orang tuanya sudah masuk ke SIG-NG, maka kita juga harus input di SIG-NG. Nah, ini menimbulkan problem. Problemnya seperti apa? Di desa itu kan yang pegang itu beda-beda. Prodeskel itu wilayahnya kasih pemerintahan.
Kemudian SIG-NG wilayahnya kasih pelayanan. SDGs itu kan di sekretaris desa. Bisa saja karena memang beda user, beda yang megang, beda yang input, akan terjadi kesalahan dalam penginputan. Misalkan namanya Muhammad, dari yang diinput dari di Prodeskel misalkan M-nya 1, yang diinput di SIG-NG M-nya 2, yang diinput di SDGs misalkan ada salah apanya gitu kan, sehingga pada akhirnya ya data itu tidak betul-betul sinkron gitu kan. Nah, harapan kami sebetulnya ini kan bisa diakomodir, bisa dikonsolidasikan gitu kan oleh berbagai kementerian. Contoh misalkan, karena kebetulan saya pernah juga menggeluti dunia pendidikan di sekolah. Tahun 2014-2015 itu kan awal-awal adanya apa yang dapodik ya, yang di pendidikan. Di Kementerian Pendidikan juga dulunya sama seperti ini. Misalkan contoh NISN. Anak yang sudah punya NISN di SD, begitu misalkan daftar ke SMP, misalkan dia lupa NISN-nya, dia bisa dibuatkan NISN baru dulu itu. Tetapi sejak tahun 2016 sebelum saya berhenti dari sekolah itu sudah mulai terintegrasi. Artinya apa? Kalau Kementerian Pendidikan saja bisa mengkonsolidasikan itu, menyinkronkan itu, kenapa? Pertanyaan besarnya, kenapa kementerian-kementerian lain yang membawahi tentang pemerintahan desa tidak bisa melakukan itu? Padahal polanya sama gitu. Samanya di mana? Urusan data itu kan bermula dari data kependudukan, NIK, nomor KK, pekerjaan, pendidikan segala macam gitu kan. Menurut saya itu kan sudah harus bisa diselesaikan oleh Disdukcapil. Tinggal bagaimana Disdukcapil itu mensinkronkan, melinkkan data dari Disdukcapil itu ke kementerian-kementerian terkait melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Misalkan Kementerian Desa melalui SDGs Desa, Kementerian Dalam Negeri melalui Prodeskel, sehingga posisi kami di desa itu kan tinggal memperbaharui